Salam sejahtera buat kita semua. Puji Tuhan, hari yang baru, hari yang istimewa yang Tuhan berikan buat kita. Mari kita selalu bersyukur, mari kita selalu mengawali hari ini dengan merenungkan firman Tuhan. Dari Kejadian pasal yang ke-18 ayat 1 sampai ayat yang ke-5 akan menjadi perenungan kita di pagi hari ini. Demikian firman Tuhan. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon tarbantin di Mamre. Sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Sesudah dilihatnya mereka, ia berlari dari pintu kemahnya menyongsong mereka. Lalu sujudlah ia sampai ke tanah. Serta berkata, "Tuanku, jika aku telah mendapat kasih Tuanku, janganlah kiranya melampaui hamba-Mu ini. Biarlah diambil air sedikit, basuhlah kakimu, dan duduklah beristirahat di bawah pohon ini. Biarlah ku ambil sepotong roti, supaya tuan-tuan segar kembali. Kemudian bolehlah tuan-tuan meneruskan perjalanannya. Sebab tuan-tuan telah datang ke tempat hamba-Mu ini." Jawab mereka, "Perbuatlah seperti yang kau katakan itu." Izinkan saya kembali membaca ayat yang kedua bagian B. Lalu sujudlah ia sampai ke tanah. Wah, dalam bacaan firman Tuhan kita di pagi hari ini saya mengangkat tema mengasah sikap menghormati Tuhan. Bapak Ibu Saudara terkasih, dalam kisah ini memang dikatakan bahwa Abraham memang sementara santai. Jadi memang dalam kondisi cuaca yang sangat panas terik di siang hari, tidak banyak hal yang dapat dikerjakan oleh orang-orang saat itu, termasuk juga Abraham. Tidak mungkin Abraham berkeliling atau pergi melihat, mengecek hewan ternaknya, tidak mungkin, karena situasi kondisi sangat panas terik. Lalu tiba-tiba, dikatakan dalam firman Tuhan, dia melihat dari jauh ada 3 orang. Dan kita bisa melihat bagaimana respon dari Abraham. Ia segera berlari menyongsong mereka dan bersujud sampai ke tanah. Ini sebuah sikap yang luar biasa yang ditunjukkan oleh Abraham. Sikap hormat dan menghargai 3 orang tamu yang datang. Meskipun menurut beberapa penafsiran saat itu Abraham belum tahu kalau yang datang itu adalah Tuhan sebenarnya. Kalau yang datang itu adalah Tuhan Allah sendiri, ya, yang ingin menyampaikan kabar sukacita bahwa Sarah istrinya segera akan mengandung dan melahirkan seorang anak. Jadi sama sekali Abraham tidak tahu. Mungkin alasan lain kenapa Abraham bisa sujud seperti itu, mungkin beberapa nafsir juga mengatakan bahwa mungkin dia berpikir itu adalah penguasa, juga dia meminta pengampunan, juga bersyukur, ya, banyak faktor. Tetapi dalam pembacaan firman Tuhan di pagi hari ini, jelas sekali bahwa Abraham sama sekali tidak tahu siapa yang datang. Tetapi kita bisa melihat bagaimana sikap dari Abraham, ya, sikap dari seorang Abraham, dari seorang tuan, seorang pemimpin, kelompok yang besar, khalifah yang besar, menjadi seorang hamba. Jadi dia berlari, bersujud, lalu berusaha menawarkan hal-hal yang terbaik yang dia dapat berikan, lalu mempersiapkan segala sesuatunya, mengkoordinir orang-orang di kemahnya untuk mempersiapkan segala sesuatunya yang terbaik. Dia rela sibuk mempersiapkan segala sesuatunya. Kalau kita melihat di ayat ke-6 sampai ayat yang ke-8, luar biasa apa yang dilakukan oleh Abraham. Berbicara soal berkat dan mujizat Tuhan, kadang kita tidak tahu kapan waktunya. Lama waktu kita berdoa, ya. Mungkin sudah ada puluhan tahun kita berdoa untuk pokok doa tertentu, tetapi kok Tuhan sepertinya tidak menjawab kita, gitu ya. Ada kerinduan-kerinduan yang mungkin ada di tengah-tengah keluarga kita atau pribadi kita masing-masing. Tetapi yang terpenting bukan soal itu. Mari kita terus mengasah sikap rendah hati kita. Sikap sebagai seorang hamba yang menghormati Tuhan dengan pantas setiap hari. Meskipun kita tidak tahu kapan berkat itu ada, kapan Tuhan akan menjawab setiap doa-doa kita. Tetapi yang terpenting adalah mengasah sikap hati kita yang menghormati Tuhan dengan pantas setiap hari. Meskipun, sekali lagi, jawaban Tuhan belum ada di hari itu. Jawaban Tuhan belum ada di hari ini.
Kiranya firman Tuhan di pagi hari ini kembali lagi dapat mengingatkan kita bagaimana kita sebagai orang-orang percaya harus terus mengasah sikap hati kita, menghormati Tuhan dengan pantas. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur untuk berkat-Mu hari ini. Mampukan kami agar kami selalu bersikap menghormati Tuhan dengan pantas. Melalui sikap kehidupan kami, perilaku kami, tutur kata kami, sebagaimana kami sebagai anak-anak Tuhan. Sebagaimana kami sebagai orang-orang yang sudah dimerdekakan. Mampukan kami agar kami tidak bersikap semau kami, bersikap sembrono, bersikap sembarangan, yang tidak menunjukkan bahwa kami pantas disebut sebagai anak-anak Allah. Mampukan kami Tuhan. Meskipun kami masih hidup di dalam berbagai macam pergumulan, ada doa-doa yang belum kami jawab, tetapi mampukan kami. Kiranya firman Tuhan di pagi hari ini dapat menolong kami. Ini doa kami, ini syukur kami. Berkati apa yang kami kerjakan di hari ini, dan juga memberkati orang-orang kami kasihi. Amin.